Saya memimpin, saya sukanya itu memimpin dengan fakta, facts, realita, dengan keadaan yang sebenarnya. Kadang-kadang fakta itu ya tidak enak. Kadang-kadang melihat realita itu tidak enak. Terus terang saja, ya. Ya, karena apa? 100 itu milik Yang Maha Kuasa. Iya kan? 99 itu milik Presiden Republik Indonesia. Ya kan? Fakta bahwa Anda adalah presiden yang bodoh. Fakta bahwa Anda adalah presiden yang arogan. Dalam cuplikan video tadi, Prabowo Subianto dengan penuh keyakinan berkata bahwa saya memimpin dengan fakta. Saya sukanya itu Sungguh pernyataan yang sangat lantang, fakta. sangat berani. Namun sayangnya, fakta yang Prabowo maksud ternyata berbeda jauh dengan fakta yang dirasakan oleh rakyat Indonesia hari ini. Apakah fakta bahwa penggilingan padi untung 2 triliun rupiah per bulan? Tidak enak. Itu bukan fakta. Itu adalah kebodohan yang sangat memalukan yang ditunjukkan oleh Prabowo Subianto. Apakah fakta bahwa kecerdasan itu bukan dari sekolah? Itu bukan fakta. Itu adalah pernyataan yang menghina jutaan para pendidik di Republik ini. Apakah fakta bahwa pendapatan Danantara naik 400% dalam setahun? Lalu tiba-tiba Prabowo Subianto meminta untuk diaudit ulang. Di mana kira-kira faktanya? Kalau Prabowo Subianto memimpin dengan fakta, mengapa fakta di lapangan justru berteriak sebaliknya? Faktanya adalah kasus keracunan MBG terus merajalela. Faktanya adalah anggaran besar, namun rakyat tidak merasakan manfaatnya. Faktanya adalah korupsi makin subur. Atau faktanya adalah harga kebutuhan pokok melonjak. Atau faktanya adalah makin banyak yang kecewa dengan Bapak. Jangan bilang Prabowo Subianto memimpin dengan fakta, jika yang Bapak sampaikan justru bertentangan dengan kenyataan yang terlihat jelas oleh siapapun. Fakta bukanlah apa yang Bapak ucapkan di atas podium. Fakta adalah apa yang dirasakan oleh rakyat di perut, apa yang dirasakan oleh rakyat di saku, dan di masa depan anak-anak mereka. Jika seorang Prabowo Subianto benar-benar memimpin dengan fakta, maka dengarkanlah fakta itu dari suara rakyat, bukan dari laporan-laporan yang ternyata harus diaudit ulang karena diragukan kebenarannya sendiri. Jangan bangga Bapak menyebut fakta jika Bapak sendiri tidak percaya pada laporan yang Bapak terima. Itu bukan memimpin dengan fakta. Itu adalah memimpin dengan khayalan dan kebohongan. Memimpin dengan kebodohan dan ketololan. Kau camkan itu baik-baik, wahai Prabowo Subianto. Mari kita coba simak lagi komentar dari warganet yang lain. Apa yang salah? Apa yang salah kalau Presiden Republik Indonesia dan pemerintah yang dia pimpin ingin menggelontor uang kepada rakyatnya sendiri? Yang salah apa? Uang ini adalah uang yang kita hemat dari korupsi. Uang yang tadinya pasti dikorupsi, kita tahan, kita realokasi, kita gelontor ke rakyat. Salahnya apa?
saya merasa saya berada di jalan yang benar. Kita berada di jalan yang benar. Kita berada di pihak rakyat Indonesia. Saya diserang karena ingin memberi makan bergizi untuk anak-anak Indonesia, untuk ibu-ibu hamil, untuk orang-orang lansia. Dianggap pemborosan. Tapi ribuan triliun yang menguap, yang pergi dari bumi Indonesia tiap tahun selama 34 tahun, tidak ada komentar, tidak ada pakar yang protes, tidak ada investigasi. Teruntuk Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Presiden ke-8, Bapak Haji Prabowo Subianto, kami sebagai masyarakat bukannya menyerang daripada program Bapak yang namanya MBG. Kami hanya mengkritik dan memberikan saran agar MBG segera dihentikan, karena kami menganggap MBG banyak madorotnya daripada maslahatnya, Bapak. Yang kami lihat MBG hanya dijadikan ladang korupsi untuk para bangsat-bangsat, bajingan-bajingan yang ada di negeri ini, Bapak. Jika ada masyarakat yang mengatakan bahwa MBG itu hanya pemborosan, maka saya katakan, betul Pak, MBG hanya pemborosan. Bapak tahu berapa ton makanan yang terbuang per harinya yang tidak dimakan oleh siswa, Pak. Semenjak adanya MBG, masyarakat jadi susah untuk membuat jaminan kesehatan yang namanya BPJS, Pak. Dan masih banyak fasilitas-fasilitas pendidikan, gedung-gedung sekolah yang tidak layak huni, Pak. Kalau Bapak mengatakan MBG membuka lapangan pekerjaan, saya katakan betul. Cuman hanya berapa persen membuka lapangan pekerjaannya, Pak. Masih banyak masyarakat yang nganggur, yang belum mendapatkan pekerjaan, Pak. Ingat, Pak, tugas negara itu bukan untuk memberikan makan rakyatnya, tapi memberikan lapangan pekerjaan agar para orang tua bisa memberikan makan anak dan istrinya, Pak. Saya mohon, Pak, jika MBG sekalipun tidak dihentikan, jangan bentuk makanan, Pak. Bentuk uang transfer kepada orang tuanya masing-masing, untuk menghindari daripada dikorupsi atau dibangsat oleh para bajingan-bajingan yang ada di negeri ini, Pak. Saya mohon, Pak, dengan sangat, ya, Bapak harus tahu kondisi jeritan masyarakat di bawah, Pak. Harga pangan, harga bahan pokok jadi melambung semenjak adanya MBG, Pak. Termasuk MBG itu saya anggap menjadi pemecah belah bangsa, Pak. Udahlah, Pak, cukup 1 tahun aja, Pak, ya. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Utang Koperasi Desa Merah Putih 240 triliun resmi dibayar pakai APBN. Dibayar pakai uang pajak kita nih. Pak Purbaya sendiri yang ngomong, APBN bakal nyicil 40 triliun per tahun selama 6 tahun ke depan. Bayangkan aja, 80.000 kopdes, satu kopdesnya dibiayain 3 miliar oleh negara. Uangnya dari mana? Ya dari ngutang. Yang bayar utangnya siapa? Ya kita, pakai uang pajak kita. Pakai APBN kan bayarnya. Makanya buat kita, kalian jangan malas-malas kerja. Kita ini masih banyak cicilan. Utang kopdes nih, MBG, sampai gaya hidup pejabat pun kita yang bayarin. Dah lah, segitu aja. Cuma menurut kalian. Saudara-saudara sekalian, saya ingin menyampaikan bahwa pemerintah yang saya pimpin akan bekerja sekeras-kerasnya untuk menghilangkan kemiskinan. Salah telek. Lawang bendino pidato dapat laporan kok arepe menghilangkan kemiskinan. Saudara-saudara ngono kae, yang tanam ikan lele ngono. Omong telek. Apa yang salah kalau menurunkan Prabowo Gibran? Apa yang salah kalau rakyat meminta mereka mundur? Kalau Indonesia adalah rumah, maka rakyat adalah pemiliknya. Ketika rakyat merasa bahwa presiden dan wakil presiden, bahkan semua menteri, tidak berkinerja positif, tidak berkinerja sangat baik terhadap pemberantasan korupsi, pengentasan kemiskinan, mensejahterakan rakyat, wajar rakyat meminta dia mundur. Apalagi ketika rakyat mengkritik, Prabowo seringkali mengucapkan kata-kata yang menyakiti hati rakyat. Bahkan 2 kali dia mengusir rakyat Indonesia. Jadi tidak boleh kemudian kalian merasa bahwa Prabowo itu raja. Emang kenapa kalau Prabowo Gibran kami suruh mundur? Kata Presiden Konoha, yang bilang Konoha itu negara suram. Silakan cabut dari Konoha ini. Cari negara lain. Bilang suram. Konoha ini bukan suram, tapi gelap. Apa buktinya gelap? Oh, ada yang menggelapkan uang rakyat 300 triliun.
Ada yang menggelapkan uang rakyat 500 miliar dalam tembok. Masih banyak lagi. Ada yang menggelapkan uang-uang tambang. Itu tandanya Konoha ini negara gelap, bukan negara suram. Jadi mending daripada Bapak mengusir rakyat, mending Bapak aja lah yang cabut dari Konoha ini, Pak, ya. Yang korupsi pejabat Konoha, yang diusir kok rakyatnya. Gampang, ya. Jadi ini guys, sering negara suram. Tai kucing. Aku sebagai rakyat Konoha protes. Konoha ini bukan negara suram, tapi gelap. Lihat, udah banyak kali uang-uang rakyat itu digelapkan. Paham kau? Ini saya tai kucing suram. Ini gelap. Bapak itu belajar lagi ya. Mana suram sama gelap. Udah banyak kali. Dan kami tidak bilang negara Konoha ini negara miskin. Konoha ini negara kaya, terutama pejabatnya yang kaya raya. Udah terbukti. Mana bukti kalau Konoha ini negara kaya? Dilihat dari koruptornya. Korupsi 500 miliar, korupsi 300 triliun, 3.000 triliun. Korupsi pajak. Jadi bilang negara miskin. Kalau negara miskin, nggak mungkin bisa korupsi sebesar itu. Ini korupsinya itu udah ratusan triliun, bahkan ribu triliun, hampir nggak terdeteksi. Itu menandakan negara Konoha ini banyak duitnya. Tapi lebih banyak koruptornya. Gampang binatang mati gancang. Baik, ada pertanyaan? Tidak ada? Ada yang stres? Ada yang stres? Halo guys, gimana kabarnya? Semoga kalian semuanya diberikan kesehatan, kebahagiaan, rezeki yang lancar. Amin. Kali ini saya nggak komentar guys. Kita dengarkan saja komentar dari netizen tentang pidato Bapak Presiden Prabowo itu tadi. Kita simak ya guys. Itu guys. Yang ngasih pertanyaan, lu yang jawab gak ada, lu juga yang bilang stres. Terus yang stres siapa? Lu sendiri. Ngatain orang stres. Lu sendiri yang stres, ngasih jawaban enggak, ngasih pertanyaan iya, dijawab sendiri sama lu enggak. Stres kan? Kebanyakan makan kecubung. Jadinya begitu. Belum siap jadi presiden. Ya udah, begini jadinya. Negaranya hancur. Yang nyoblosnya juga pada oon. Lain kali kalau seandainya mau nyoblos presiden, diselidiki dulu dia itu kayak gimana, sifat-sifatnya, kelakuannya, masa lalunya. Ini presiden yang satu ini dulunya dikeluarkan oleh Soeharto, dipecat oleh Habibie, diceraikan oleh Bu Titi. Nah, itu tadi guys komentarnya. Sekarang kita ulang ucapan dari Mbak itu tadi tentang sejarah Bapak Presiden Prabowo. Kita ulang ya guys. Kita ulang Mbak. 1. Ini presiden yang satu ini dulunya dikeluarkan oleh Soeharto, 2. dipecat oleh Habibie, 3. diceraikan oleh Bu Titi. Permisi Mbak, pencoblosnya menurut jenengan gimana? Yang nyoblosnya juga pada oon. Nah guys, sudah jelaskan komentarnya dari mbaknya itu tadi. Berarti kaum 58% oke guys kemarin. Ada yang stres? Ada yang stres? Salve, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa sekalian, dari cuplikan-cuplikan video tadi, izinkanlah saya untuk berkomentar. Sungguh, ini adalah pemandangan yang menyedihkan, sekaligus sangat memalukan. Program unggulan yang dijadikan andalan utama pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, yaitu makan bergizi gratis alias MBG dan Koperasi Desa Merah Putih alias KDMP. Bukannya dipuji dan dirasakan manfaatnya oleh rakyat, justru dihujat habis-habisan oleh warganet di seluruh penjuru negeri ini. Bahkan
Gelombang kecaman kini memuncak menjadi satu tuntutan yang bergema keras di jagat maya, bahwa Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka harus segera mundur dari jabatannya. Mengapa tuntutan itu begitu keras? Mengapa kebencian rakyat meluap begitu dahsyat? Karena rakyat tidak lagi sekedar kecewa. Rakyat sesungguhnya sudah sakit hati dan sudah muak dengan kepemimpinan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Dua program yang digadang-gadang akan menjadi kebanggaan nasional dan pensejahteraan rakyat ternyata justru melahirkan masalah demi masalah yang tiada henti. Dan yang paling menyakitkan, di saat rakyat menderita akibat kegagalan program-program itu, korupsi di negeri ini justru terus merajalela tanpa ada tanda-tanda untuk berhenti. Padahal dulu seorang Prabowo Subianto berjanji, saya akan kejar para pelaku koruptor itu sampai ke Antartika. Prek! Mari kita lihat fakta yang terbuka lebar di depan mata kita, bahwa program makan bergizi gratis yang seharusnya memberi gizi sehat bagi anak-anak dan masyarakat rentan justru kini menjadi sumber malapetaka. Kasus keracunan pangan dari dapur-dapur MBG terus bermunculan di mana-mana. Coba kita bayangkan, satu dua kasus mungkin bisa disebut kecelakaan, tapi kalau terus-menerus terjadi, terus-menerus merajalela, dan menimpa puluhan bahkan ratusan ribu anak sekaligus, maka ini bukan lagi kecelakaan. Ini adalah kelalaian yang disengaja. Ini adalah ketidakpedulian yang luar biadab. Anak-anak yang seharusnya tumbuh sehat justru jatuh sakit, justru menderita karena keracunan MBG, dirawat di rumah sakit karena makanan disajikan dari program bergizi gratis itu sendiri. Di mana kira-kira letak kegiziannya? Makan bergizi gratis ataukah makan beracun gratis? Di mana kira-kira letak keamanannya? Apakah bahan makanannya dipilih dengan murah semata demi menghemat anggaran? Apakah pengelolaannya tidak diawasi sama sekali? Apakah dapur-dapur itu hanya sekedar pajangan yang dibiarkan beroperasi tanpa standar kebersihan yang layak? Rakyat tentunya berhak untuk bertanya. Rakyat tentunya berhak untuk marah. Karena nyawa anak-anak adalah taruhannya. Dan jika nyawa rakyat dipermainkan begitu saja, maka siapapun yang memimpin program ini harus bertanggung jawab. Jangan pernah menjadi pribadi pengecut. Jangan pernah menjadi seorang pemimpin yang bermental pecundang. Belum lagi Koperasi Desa Merah Putih yang digembar-gemborkan akan mensejahterakan rakyat di desa-desa. Kini yang terdengar justru keluhan demi keluhan. Dana yang besar dikucurkan, namun rakyat desa belum merasakan manfaatnya sama sekali sampai hari ini. Banyak yang curiga bahwa uang itu mengalir kemana. Apakah dikelola oleh orang-orang yang benar-benar memahami kebutuhan rakyat di desa? Atau justru dikelola oleh orang-orang yang dekat, hanya tahu mengambil keuntungan tanpa memikirkan nasib dari rakyat kecil di desa itu? Pemirsa sekalian, koperasi yang seharusnya menolong rakyat justru terasa semakin jauh dari jangkauan rakyat. Anggarannya meluber, janji manis bertebaran di sana-sini. Para penjilat bersuara lantang, namun kenyataannya rakyat di desa tetap miskin, tetap menderita. Dan yang paling menyakitkan hati, di saat program-program unggulan mereka berantakan begitu rupa, korupsi di negeri ini justru semakin merajalela. Triliunan rupiah
hilang begitu saja. Kasus demi kasus korupsi terungkap hampir setiap hari. Namun kemana arah penindakannya? Di mana keseriusan pemerintah dalam pemberantasan korupsi? Kasus kepala BGN kini sudah sunyi. Bagaimana proses selanjutnya? Seolah-olah korupsi itu dibiarkan tumbuh subur, sementara rakyat yang menderita akibat kebijakan yang keliru dibiarkan untuk menanggung nasibnya sendiri. Lantas timbul satu pertanyaan yang sangat mendesak dan harus dijawab dengan jujur. Untuk apa uang rakyat dikucurkan triliun rupiah untuk program MBG dan Koperasi Desa Merah Putih jika hasilnya keracunan dan kekecewaan? Siapa kira-kira yang tidak marah? Siapa kira-kira yang masih waras untuk membela kebijakan pemerintah hari ini? Untuk apa kita sebagai rakyat membayar pajak dengan keringat dan air mata jika yang terjadi justru korupsi semakin subur dan program-program unggulan gagal di tangan para pejabat hari ini? Gagal di tengah jalan. Rakyat sesungguhnya tidak lagi percaya. Rakyat sudah tidak lagi sabar. Karena selama Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka memegang tumpuk kekuasaan, apa yang rakyat saksikan hanyalah janji manis yang tak kunjung ditepati. Program besar yang berakhir dengan kegagalan, keracunan yang menimpa anak-anak, dan korupsi yang semakin tak terkendali. Di mana kira-kira kinerja dari para pejabat yang dibayar dengan menggunakan pajak rakyat ini? Di mana kira-kira tanggung jawabnya mereka? Di mana kira-kira rasa malunya mereka ketika melihat program andalan mereka justru mencelakai rakyatnya sendiri? Wajar bila pada akhirnya rakyat menuntut agar Prabowo Subianto dan Gibran itu mundur, seperti yang kita simak dalam cuplikan video tadi, dan suara itu mulai bergema begitu keras. Karena pada akhirnya rakyat menyadari satu hal yang sangat mendasar, bahwa jika pemimpin tidak mampu menjalankan program unggulannya dengan baik, jika tidak mampu menjaga keamanan makanan yang disajikan atas nama rakyat, atau jika tidak mampu untuk memberantas korupsi yang memakan hak rakyat, maka pemimpin seperti itu tidak pantas untuk memimpin negeri ini. Tidak layak untuk memimpin bumi Indonesia ini. Jabatan itu bukan untuk dipertahankan mati-matian, meskipun gagal berkali-kali. Jabatan itu adalah amanah. Dan jika amanah itu dilanggar, jika rakyat dirugikan, maka yang paling terhormat adalah mundur. Sekali lagi, adalah mundur. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, kalian berdua harus sadar bahwa kekuasaan itu adalah titipan dari rakyat, bukan hak warisan oleh leluhur atau nenek moyang Anda yang boleh dipakai sesuka hati sampai kapanpun. Jika program yang kalian banggakan justru mencelakai anak-anak bangsa, jika uang rakyat dikelola tanpa hasil yang nyata, jika korupsi terus merajalela tanpa ada yang bertanggung jawab, maka jangan harap rakyat akan tetap diam. Jangan harap rakyat akan tetap sabar menunggu perbaikan yang tak kunjung datang. Hati-hati, rakyat sesungguhnya sudah muak dengan berbagai macam keputusan dan kebijakan serta program-program kerja yang tidak berpihak kepada rakyat. Kini rakyat sudah bersuara lewat jari-jari mereka di media sosial, lewat tulisan-tulisan kecaman yang tak terhitung jumlahnya. Rakyat pun berteriak lantang, kalau tidak mampu, mundur saja. Jangan menyiksa rakyatmu dengan program-program yang hanya membawa kerugian dan penderitaan. Jangan biarkan korupsi terus memakan daging bangsa ini di depan mata kita sendiri. Kita harus lawan manusia-manusia sundal, manusia-manusia biadab, manusia-manusia bajingan
yang merampok uang rakyat itu. Dan satu hal lagi yang harus dipahami oleh Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Raka Buming Raka, bahwa tuntutan mundur itu bukan kejahatan, itu adalah hak rakyat. Ketika pemimpin gagal menjalankan amanah, ketika rakyat dirugikan berkali-kali, ketika kesalahan terus berulang tanpa adanya perbaikan, maka rakyat pun berhak untuk menuntut pemimpinnya turun. Jangan anggap suara itu sebagai gangguan. Itu sesungguhnya adalah peringatan keras dan peringatan terakhir. Jika tidak segera diperbaiki, jika tidak segera dipertanggungjawabkan, jika korupsi tidak segera diberantas, maka gelombang tuntutan mundur itu tidak akan berhenti di media sosial saja. Kalian camkan itu baik-baik. Gelombang itu akan tumbuh semakin besar, akan tumbuh semakin kuat, dan pada akhirnya akan menghanyutkan siapapun yang tidak mendengar suara-suara rakyat itu. Perbaikilah, pertanggungjawabkanlah, dan berantaslah korupsi sampai ke akar-akarnya. Atau mundur dengan terhormat sebelum rakyat sendiri yang memaksa kalian untuk turun. Karena rakyat hari ini tidak butuh pemimpin yang hanya pandai untuk berjanji dan membuat program yang berakhir bencana. Rakyat sudah muak dengan pidato-pidato manis yang seringkali diucapkan dari mulut seorang Prabowo Subianto sendiri. Rakyat hari ini butuh pemimpin yang bertanggung jawab, yang berani untuk mengakui kesalahan, yang bekerja sungguh-sungguh demi rakyat, bukan sekadar mempertahankan kursi kekuasaan sambil membiarkan rakyat menderita dan korupsi terus merajalela. Segera tangkap manusia-manusia dajjal. Segera proses manusia-manusia sundal dan laknat yang sudah merampok uang rakyat itu. Hati-hati, rakyat hari ini sesungguhnya sudah banyak yang kecewa dan muak dengan kepemimpinan hari ini. Mari kita coba simak lagi komentar dari warganet yang lain. Memalukan, itu kata yang cukup mewakili cerita kali ini. Ketika persoalan korupsi dan keracunan masih membayangi program makan bergizi gratis atau MBG, justru muncul kabar bahwa Presiden Prabowo mengajukan paper untuk Nobel Perdamaian Dunia dengan menjadikan MBG sebagai contoh program yang dinilai berhasil atau sukses. Pertanyaannya sederhana, MBG berhasil menurut siapa? Di lapangan, masyarakat berkali-kali disuguhi berita dengan dugaan keracunan massal setelah mengkonsumsi makanan dari program MBG di berbagai daerah di Indonesia. Terlepas dari penyebab setiap kasus yang masih harus diteliti satu persatu, fakta bahwa insiden seperti ini terus terjadi seharusnya menjadi alarm untuk melakukan evaluasi besar-besaran, bukan malah sibuk mempromosikannya ke panggung dunia sebagai kisah yang diklaim sebagai sebuah kesuksesan. Yang lebih lucu, paper tersebut justru menjadi bahan perbincangan karena salah satu bagiannya diduga masih menyisakan prompt atau instruksi untuk kecerdasan buatan yang belum dihapus. Jika benar demikian, ini bukan sekedar kesalahan teknis. Ini menunjukkan lemahnya proses penyuntingan dan kontrol kualitas terhadap sebuah dokumen yang membawa nama kepala negara di forum internasional. Rakyat pun bertanya-tanya, di mana para akademisi, peneliti, dan tim ahli yang seharusnya melakukan telaah sebelum dokumen seperti itu dipublikasikan? Bagaimana mungkin sebuah naskah yang begitu penting bisa lolos dengan kesalahan yang begitu mendasar? Masalahnya bukan pada penggunaan AI. Saat ini banyak akademisi memanfaatkan AI sebagai alat bantu. Yang menjadi persoalan adalah ketika hasilnya tidak diverifikasi secara serius hingga meninggalkan jejak prompt yang justru mengundang tawa dan merusak kredibilitas pendidikan kita. Pada akhirnya, penghargaan internasional
tidak dibangun lewat pencitraan atau klaim sepihak saja, melainkan lewat rekam jejak yang benar-benar diakui oleh dunia. Sebelum berbicara tentang Nobel Perdamaian Dunia, pemerintah semestinya memastikan lebih dulu bahwa program makan bergizi gratis benar-benar aman, efektif, akuntabel, dan mendapat kepercayaan penuh dari seluruh masyarakat Indonesia. Karena penghargaan terbesar bagi sebuah kebijakan bukanlah tepuk tangan dunia, melainkan manfaat nyata yang dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. La ilaha illallah. Astagfirullah. Dari tempe. Kalau memang dari sampah, tak mungkin dari tempe semua. Logikanya itu dari dalam tepungnya, dari dalam tepungnya. Dari dalam tempenya ini. Tentu kalau dari sampah bisa dari ayam. Oh, dari ayam ini. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Teruntuk Kepala Badan Gizi Nasional Bapak Sudaryono, coba lihat ini menu MBG di SD Negeri 1 Teluk Pakedai, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat, dipenuhi dengan belatung. Hah? Itu tempenya, itu ayamnya, semuanya menunya ada. Ya Allah, ya Allah. Gimana itu SPPG-nya? Bapak Sudaryono, tolong nih SPPG-nya ditangkap, dipenjarakan karena ini sudah sengaja itu. Kok bisa? Menu MBG itu dimasak kapan kemarin? Ya Allah, Bapak Presiden Prabowo, memang ya SPPG itu kebanyakan hanya mencari cuan, mencari untung. Mereka itu bisnis Pak, bukan murni untuk memberikan gizi kepada anak-anak. Lebih baik program MBG ini ditutup saja Pak, biar tidak ada persoalan-persoalan seperti ini lagi yang terus berulang Pak. MBG ini ditutup sebaiknya Pak ya. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ini harus ada yang jadi tersangka, ini harus dipenjara ya Allah. Gimana Bapak Ibu kalau anak kalian memakan menu MBG yang seperti itu? Sakit kan rasanya? Itulah. Ya Allah, tutup aja, tutup. Kita di sini. Jadi kita mohon pemerintah MBG ditutup. Saya secara jujur saya sampaikan dari Tanah Merah, saya orang Tanah Merah. Yang saya anak menderita. Jadi saya rasa MBG tutup. Pemerintah harus bikin sekolah gratis, kenapa tidak bisa? Uang ini banyak. Negara kelola di atas tanah Papua ini kekayaan alam banyak. Freeport itu jadi saksi, saya mantan dari Freeport, saya sampaikan. Jadi ini saya minta supaya MBG tutup. Khusus di Tanah Merah tutup. Tidak ada yang mau jalankan MBG lagi di Tanah Merah. Ini saya sampaikan secara benar, dengan saya sudah tanya semua. Kita masyarakat semua bilang akan tutup. Ya, bukan itu saja yang Ibu, saya minta maaf, saya sampaikan secara jujur dari hati kecil saya sampaikan kepada Ibu. Bukan itu saja, dan saya terima kasih banyak. Terima kasih Bapak. Pengen tahu nggak, pejabat yang paling norak di dunia itu adalah di Indonesia, di Konoha, ya, terkenal noraknya. Kampungan, sok-sokan, kawal-kawal, pakai rangkaian panjang, jalan-jalan berisik. Tuh, di luar negeri ya, di Jepang, menteri-menteri mereka itu nggak ada pakai rangkaian-rangkaian di kawal-kawal berisik gitu, nggak ada. Di luar negeri, di negara-negara maju yang sukses, teknologinya tinggi, seperti Jepang, Rusia, Cina, pejabat-pejabatnya nggak ada di kawal-kawal seperti ini di Indonesia. Nggak ada pakai rangkaian panjang. Malah menteri-menteri mereka itu naik kereta api, naik transportasi umum. Kayak di Jepang menteri-menterinya pada pakai mobil biasa-biasa aja, nggak pakai dikawal-kawal. Apalagi istri-istri mereka nggak ada yang dikawal-kawal. Hanya di Indonesia, di Konoha ini, istri-istri pejabat norak kampungan. Ya, sok-sokan, pakai ajudan, dikawal-kawal. Itu semua pakai anggaran negara. Udah tahu negara lagi susah, rakyat lagi susah. Pejabat-pejabat sama istrinya sok-sokan, dikawal-kawal. Harusnya malu. Kalian itu pakai anggaran negara, udah kagak bayar pajak. Malu, rakyat lagi susah. Nanti kalau rakyat udah marah, ya,
Udah marah semua rakyat Indonesia karena lihat situasi yang seperti ini. Dan kalian pejabat-pejabat tidak peduli dengan kesusahan rakyat, dengan keadaan rakyat yang sudah semakin susah, ekonomi sudah makin susah. Nantilah bergejolaklah emosi rakyat, baru kalian pada takut. Di Nepal kan juga akhirnya nih Konoha. Katanya Indonesia merdeka, ternyata korupsinya masih merajalela. Maaf ya Bapak Prabowo, tahun ini malas masang bendera depan rumah. Ya karena apa? Bentuk kekecewaan kami kepada kalian para pejabat dan para pemerintah. Kalian itu masih menjajah rakyat Indonesia. Kalian ini masih mengejar-ngejar rakyat untuk membayar pajak. Ternyata kalian itu korupsinya luar biasa. Jadi sekarang bukti kekecewaan kami malas masang bendera depan rumah. Hasim Joyo Hadikusumo itu adiknya Mr. Presiden ini, dia bilang 40 juta rakyat Indonesia nggak punya rumah. So, sebagai presiden atau sebagai kepala negara, sebagai pemerintahan, dia tawarkan solusi apa? Kan nggak ada. Justru ketika publik mengkritik, dia tagih hak-haknya, dia bilang apa? Nye, ini nggak nyambung kan? Ini presiden macam apa gitu? Ya kan? Nye gitu. Ini ada anaknya ngeluh, ya kan? Ada anaknya minta uang sekolah gitu kan? Kan bapak yang baik kan bilang gitu, tunggu ya nak, sabar, bapak lagi berjuang. Jujur aja, bapak lagi kerja keras, bapaknya nggak bisa istirahat nih. Kan anak juga ngerti pak. Tapi kalau ngenyek gitu, apa bedanya lu sama Firaun kan? Merdeka! Pencapaian terbaiknya. Negara paling korup di dunia. Penduduknya. Paling miskin nomor 2 di dunia. Bayar pajaknya. Paling tinggi se-Asia Tenggara. Gaji rakyatnya. Paling rendah se-Asia Tenggara. Koruptornya. Paling sejahtera se-alam semesta. Merdeka! Merdeka! Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video ungkapan-ungkapan kekecewaan dari rakyat Indonesia hari ini yang tak terbendung, yang terus berseliweran di media sosial yang bisa kita saksikan bersama-sama. Saya secara pribadi merasa prihatin melihat dengan kepemerintahan hari ini. Banyak pejabat yang bermental penjilat, banyak pejabat yang merampok uang rakyat. Program unggulan pemerintah sampai hari ini masih menjadi persoalan utama di bangsa ini. Kasus korupsi masih terus merajalela, kasus keracunan makanan terus terjadi di bangsa ini. Jujur, sebagai rakyat saya merasa prihatin ketika bangsa ini dipimpin oleh seorang presiden yang bernama Prabowo Subianto. Pemimpinnya arogan, pemimpinnya sombong, ngomong tidak sesuai dengan fakta, tetapi dengan seenak jidatnya dia mengatakan bahwa saya suka kepemimpinan sesuai dengan fakta, by facts. Omong kosong. Ternyata sudah berulang kali dan sudah sering kali pernyataan-pernyataan blunder itu sering kali lahir dari mulut seorang Prabowo Subianto. Pemirsa sekalian, saya berharap bahwa kita sebagai rakyat jangan pernah takut untuk mengkritik kebijakan-kebijakan pemerintah yang semakin hari kian semakin kurang ajar terhadap rakyatnya itu. Mari kita revolusi pemikiran kita. Kalau kita hanya tetap menjadi tukang coblos, kalau kita hanya tetap menjadi wajib pajak, sampai kapan bangsa kita ini akan berubah? Sangat memprihatinkan ketika kita rakyat Indonesia hari ini disuguhkan dengan kasus-kasus korupsi mulai dari miliaran sampai triliun rupiah yang dilakukan oleh manusia-manusia bangsat, manusia-manusia dajjal, manusia-manusia sundal. Apalagi mereka-mereka itu adalah pejabat-pejabat aktif yang dipercayakan oleh Prabowo Subianto, yang pada akhirnya pidato Prabowo Subianto saat kampanye dulu ternyata pidato sampah yang tak berguna, yang mengatakan bahwa saya akan memberantas korupsi sampai ke Antartika. Ternyata Londo Ireng itu bukan orang-orang yang mengkhianati bangsa ini, tetapi para pelaku koruptor itu sendiri. Orang-orang yang ada di kabinet merah putih hari ini yang merampok uang rakyat. Bajingan dan bangsat semua. Mari
terus kita pantau berbagai macam keputusan dan kebijakan di Republik ini. Besar harapan saya bahwa kita sebagai rakyat jangan hanya menjadi petugas coblos dan wajib bayar pajak. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.